Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 209 KKN ITERA 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata nama senyawa pada mata pelajaran kimia. Yuk, bisa disimak teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa tata nama senyawa harus ada? Jadi dahulu zat kimia diberi nama sesuai nama penemunya atau nama tempat ditemukannya dan lain-lain. Nah, dengan semakin bertambahnya jumlah zat yang ditemukan baik alami atau buatan, maka perlu adanya nama tata nama senyawa yang dibuat oleh IUPAC, yaitu International Union Pure and Applied Chemistry, yang merupakan badan internasional yang membuat tata nama zat kimia yang ada di dunia ini, teman-teman. Nah, untuk memudahkan penamaannya, senyawa dikelompokkan menjadi dua, teman-teman, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Lalu, senyawa anorganik dibagi lagi menjadi dua, antara lain senyawa biner dan senyawa poliatomik. Untuk penjelasannya, senyawa biner adalah senyawa yang mengandung dua jenis unsur, kalau poliatomik mengandung lebih dari dua jenis unsur. Begitu, teman-teman. Nah, dalam tata nama senyawa anorganik dapat dikelompokkan menjadi tiga, teman-teman, yaitu senyawa ion, senyawa molekul, dan asam. Lalu, senyawa ion terdiri dari kation, ion positif, dan anion, ion negatif. Pada umumnya, kation merupakan ion logam dan anion merupakan ion non-logam. Nah, berikut penjelasan dari kation, teman-teman. Pada umumnya, kation merupakan ion logam dan unsur logam diberi nama sama dengan unsur logam tersebut. Contohnya ion natrium Na+, ion kalsium Ca2+, dan ion perak Ag+. Lalu, jika logam dapat membentuk kation dengan muatan yang berbeda, jumlah muatannya ditulis dengan angka Romawi. Contohnya ion besi 2 Fe2+, ion besi 3 Fe3+. Lalu, kation dari unsur non-logam umumnya memiliki akhiran ium, contoh ion amonium NH4+, dan ion hidronium H3O+. Nah, untuk rumus kation bisa dilihat dari tabel berikut, teman-teman. Kalau bisa di pause layarnya, lalu dicatat ya, teman-teman, supaya tidak lupa untuk penulisan rumus kation. Nah, berikut penjelasan dari anion atau ion non-logam, rekan-rekan. Anion monoatom diberi nama dengan akhiran ida pada nama unsur tersebut, contohnya ion hidrida H-. Lalu ion oksida O2-, ion hidrida N3-, dan ion fluorida F-. Lalu anion poliatom yang mengandung unsur oksigen diberi nama dengan akhiran at ataupun it. Akhiran at digunakan untuk anion poliatom yang memiliki atom lebih banyak dibandingkan dengan akhiran it, contohnya ion nitrat NO3- dan sebagainya. Lalu, anion yang diturunkan dari penambahan H+ pada okso. Anion diberi nama dengan menambahkan awalan hidrogen atau dihidrogen, contohnya hidrogen karbonat HCO3-. Selanjutnya, untuk perumusan anion atau ion negatif dapat rekan-rekan lihat dalam tabel berikut. Rekan-rekan bisa pause layarnya lalu dicatat ya, teman-teman, supaya tidak lupa. Nah, nama senyawa ion terdiri dari nama kation di awal, kemudian diikuti dengan nama anion di akhir, teman-teman. Contohnya seperti KBr, kalium bromida, BaCl2, barium klorida, dan sebagainya. Nah, untuk senyawa molekul terdiri dari unsur-unsur non-logam. Pada bagian ini, tata nama senyawa molekul yang akan dibahas hanya untuk senyawa molekul biner, teman-teman, yaitu senyawa molekul yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Berikut aturan penamaan senyawa untuk molekul biner ya, teman-teman. Nah, nama dari unsur paling kiri pada sistem periodik ditulis terlebih dahulu sebagai unsur pertama.
Pengecualian untuk senyawa yang mengandung oksigen, klorin, bromin, atau iodin. Semua halogen kecuali fluorin ditulis sebagai unsur terakhir, contohnya HBr dan sebagainya. Jika kedua unsur berada pada golongan yang sama, maka unsur pertama adalah unsur yang terletak lebih bawah pada golongan dalam sistem periodik unsur, contohnya CIF3 dan sebagainya. Unsur terakhir diberi akhiran ida, contohnya HF hidrogen fluorida, H2S hidrogen sulfida. Lalu jumlah atom dari masing-masing unsur menentukan awalan bahasan Yunani yang dipakai untuk penulisan nama senyawa molekul. Awalan mono tidak digunakan untuk unsur pertama, contohnya N2O, nitrogen monoksida, dan sebagainya teman-teman. Nah, berikutnya penjelasan untuk asam teman-teman. Nah, berdasarkan definisi asam basa oleh Arrhenius, asam adalah senyawa yang bisa dilarutkan dalam air akan melepas ion H+. Pada umumnya, asam dapat terionisasi dalam air menjadi ion H+ dan anion yang disebut sisa asam. Penamaan senyawa asam dimulai dari kata asam, diikuti dengan nama anion sisa asam. Contohnya berikut teman-teman. HCl asam klorida, HF asam fluorida, H2S asam sulfida, HCN asam cyanida, H2CO3 asam karbonat, H2SO4 asam sulfat, dan sebagainya. Bisa dicatat ya teman-teman. Tata nama senyawa organik cenderung lebih kompleks dibanding tata nama senyawa anorganik teman-teman. Mengapa bisa begitu teman-teman? Ada yang tahu? Karena penamaan senyawa organik tidak hanya bergantung dari rumus kimianya, namun juga sangat bergantung pada struktur kimia senyawa tersebut. Nah, dalam mempelajari senyawa organik, seringkali ditemui senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, namun memiliki struktur kimia berbeda yang dikenal dengan istilah isomer. Nah, berikut contoh senyawa organik sederhana teman-teman. Bisa dicatat ya teman-teman. Nah, seperti itulah materi tentang tata nama senyawa teman-teman. Agar lebih paham untuk materi ini telah saya sediakan soal-soal sebagai berikut. Yuk kita coba teman-teman. Nah, berikut contoh soalnya kawan-kawan. Pertanyaannya, tulislah nama IUPAC dari senyawa-senyawa dengan rumus kimia berikut. Yang pertama NaBrO, 2 NH42S, 3 PtCl4, 4 NF3, 5 Cl2O7, 6 AS2O5. Untuk penyelesaiannya bisa disimak ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama NaBrO, jawabannya natrium hipobromit. Yang kedua NH42S, amonium sulfida. Yang ketiga PtCl4, platina, Romawi 4, klorida. Yang keempat NF3, nitrogen trifluorida. Yang kelima Cl2O7, diklorin heptaoksida. Yang keenam AS2O5, jawabannya di arsen pentaoksida. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tulislah rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. A. Aluminium sulfat, B. Barium nitrat, C. Amonium fosfat, D. Timbal 4 oksida, E. Raksa 2 cyanida, F. Apsam periodat. Nah, untuk penyelesaiannya bisa disimak ya teman-teman. Yang A. Aluminium sulfat, rumus senyawanya Al3+ ditambah SO42- menjadi Al2SO4 3 kali. Yang B. Barium nitrat Ba2+ ditambah NO3- menjadi BaNO3 2 kali. Yang C. Amonium fosfat NH4+ ditambah PO43- menjadi NH4 3 kali PO4.
Yang D, timbal 4 oksida Pb4+ ditambah O2- menjadi PbO2. Yang E, raksa 2 cyanida Hg2+ ditambah Cn- menjadi HgCN2 kali. Yang F, asam periodat H+ ditambah IO4- menjadi HiO4. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan? Asalkan kita mau berlatih, pasti bisa. Selesai juga materi pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam teman-teman.